Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت الsyahadatu 'indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai dan sayangi dan muliakan, rindu Allah, rindu ilmu. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang menjadikan sebab kita bisa beramal dengan benar, dan semoga Allah menerima amal baik kita, dan semoga Allah mengumpulkan kita kelak di surga bersama golongan para ulama, para syuhada, para sholihin, dan bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Belajar ilmu hadis ini ada 2 buku. Yang kecil ini adalah kita petik dari yang ada di dalam ini. Di dalam ini mungkin tidak mungkin kita baca dalam waktu 1 jam, 2 jam. Akan tapi ada hal asas di dalam memahami hadis, dan mungkin ini sudah sangat kita ringkas. Tapi akan kita ringkas lagi, buku diletakkan dulu. Biar lebih ringkas lagi. Sebab kalau baca hadis tidak pakai paham dan hafal, percuma hasilnya. Kita ingin keluar dari majelis, kita sudah ngerti. Jadi pertama, belajar ilmu hadis hukumnya adalah wajib bagi setiap wanita. Sebab dia akan mengalami urusan hadis yang ada hubungannya dengan ibadah, sholat, puasa, dan lain sebagainya, hubungan suami istri, dan lain sebagainya. Bagi seorang laki-laki belajar hadis hukumnya wajib kalau dia ingin urusan dengan perempuan, kecuali dia hidup di hutan belantara sendiri sana. Kalau dia ingin punya istri, harus punya ilmu hadis. Kalau nggak punya ilmu hadis, istrinya harus yang ngerti hadis. Kalau istrinya belum tahu hadis, dia wajib ngajari. Kalau dia bisa ngajari, istrinya suruh mondok dulu, jomblo lagi. Jadi ilmu hadis harus. Baik, cuman sederhananya gini, singkat saja. Apa itu haid dulu? Haid adalah darah yang keluar dari, mohon maaf, farji seorang perempuan dalam waktu tertentu dengan ketentuan tertentu. Darah keluar dari farji perempuan di waktu yang tertentu dengan ketentuan yang tertentu. Ada syarat-syaratnya. Baik, ini dulu sederhana. Kemudian ada wawasan tentang fikih, tentang haid. Wawasan bukan rambu-rambu ya. Wawasan itu hanya sekedar untuk diketahui saja. Untuk diketahui saja, wawasan. Apa itu? Kebanyakan wanita haid itu 15 hari. Nggak ada orang haid lebih dari 15 hari. Itu wawasan. Nggak ada hubungannya dengan rumus. Paling sedikitnya haid adalah 24 jam. Terbentang dalam 15 hari, 24 jam. Terbentang selama 15 hari. Jadi paling bahasa sederhananya, paling sedikitnya darah haid adalah sehari semalam atau 24 jam. Cuman harus tahu 24 jam kayak apa, ngucur terus, mati itu perempuan. Bukan itu. Nah ini harus pahami, apa maksudnya 24 jam. Nanti kita jelaskan dulu. Yang ketiga, umumnya wanita haid itu 6 atau 7 hari. Dalam hadis Nabi ada 6-7 hari. Ini wawasan ya. Sekedar wawasan untuk diketahui saja. Paling banyaknya haid 15, paling sedikitnya 24 jam, sehari semalam. Umumnya adalah 6-7, bukan rambu-rambu. Kalau ini sedang wawasan jadikan rambu-rambu, haid, salah memahami haid. Misalnya seorang perempuan keluar darah sampai 18 hari, langsung haidnya 15 hari, 3 hari adalah istihadhah. Salah. Karena bukan begitu. Dia pakai wawasan, bukan pakai rambu-rambu. Rambu-rambu ini kita sebutkan. Sudah selesai wawasan dah 3. Sekarang
syarat-syarat darah itu disebut darah haid harus memenuhi syarat 5. Langsung dia hafal di otak. Ada di sini sebetulnya. Cuma dia pengen supaya nggak kedip. Kalau kedip nanti hilang, lupa. Di sini nyari lembarannya ketemu. Saya pengen konsen ke sini. Yang pertama adalah usianya di atas 9 tahun. 9 tahun ke atas. Hijriyah. Mencapai usia 9 tahun Hijriyah. Boleh kurang, asalkan kurangnya tidak lebih dari 15 hari. Anggap saja 9 tahun Hijriyah. Di situ ada hukum yang bisa dipahami di balik ini. Maka wajib bagi kita semuanya untuk mengetahui lahir Hijriyahnya. Nah ini, sekarang sudah salah kita. Kalau tadi berapa? 10 Agustus. Kan itu ngomongnya. Mana ngomong 6 Syawal? Berarti kita sudah salah di sini. Sehingga anak kita bukan biasa dengan bulan Hijriyah. Maka mengetahui hukum bulan Hijriyah, hukumnya menjadi wajib saat ini. Untuk mengetahui nanti hukum-hukum haid, makanya tanyakan, kita perlu biasakan di rumah kita, anak kita lahir tanggal Hijriyah bulan ini, tahun ini. Baik. Satu, harus mencapai usia 9 tahun Hijriyah. Kemudian yang kedua adalah darah yang keluar dari perempuan tidak boleh kurang dari 24 jam terbentang dalam 15 hari. Terbentang 15 hari. Nah ini sedikit kita hafal dulu, baru nanti kita rinci aja deh. Tidak boleh kurang dari 24 jam. Terbentang selama 15 hari. Yang ketiga, darah tidak boleh lebih dari 15 hari. Tidak boleh lebih dari 24 jam kali 15. Yang ketiga. Yang keempat, darah harus didahului oleh bersih atau suci minimal 15 hari. Nanti kita ceritakan, dihafal dulu. Darah harus didahului oleh suci 15 hari minimal. Boleh lebih, setahun, 2 tahun, 5 tahun boleh. Yang penting harus suci dulu 15 hari minimal, baru keluar darah. Yang kelima adalah darah tidak didahului oleh kelahiran. Kalau dahulu kelahiran namanya apa? Nifas, beda judulnya. Kita rinci satu demi satu dari awal. Usia 9 tahun Hijriyah. Kalau belum sampai 9 tahun, tidak dianggap sebagai darah haid. Biarpun 9 nanti ada rinciannya, kita tidak masukkan detail dulu, kita paham dulu. 9 tahun Hijriyah. Kemudian, darah tidak boleh kurang dari 24 jam, maknanya apa? Seandainya Anda keluar darah hari ini, jam setengah 10 ya, keluar hari ini. Kemudian berhenti 3 jam, setelah 3 jam berhenti. Kalau seandainya terus ngerembes sampai 24 jam, aman itu, hitungnya gampang. Hari ini ngerembes, ada kerasa, terus sampai besok ketemu jam begini, berarti sudah lengkap 24 jam. Pasti ini adalah bisa masuk hukum haid nanti. Bukan pasti, maksudnya rumus ini bisa diterima. Tapi ada, tadi keluar darah, habis zuhur berhenti, 4 jam berhenti. Sore keluar lagi, berhenti lagi. Terputus-putus. Nah, terputus sampai hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Nah, selama 15 hari ini, coba dikumpulin. Jika ternyata dikumpulin, hari ini 2 jam, besok 2 jam, besoknya 2 jam, 3 jam. Sampai 15 hari dikumpulin. Ternyata setelah dikumpulin berapa? Baru dapat 17 jam. Enggak haid. Enggak usah mandi, sholat. Biarpun seandainya terlanjur saya tidak sholat. Sebab kaidahnya seorang perempuan jika menemukan darah di hari yang mungkin keluar darah, yaitu didahului suci 15 hari, Anda bersih, nggak pernah keluar darah, tiba keluar darah, wajib berhenti sholat. Kan begitu kaidahnya. Karena sudah melihat tanda-tanda ada haid. Biarpun belum tentu haid loh ya. Tatonya baru 5 jam berhenti darahnya, besok keluar lagi 2 jam, besok lagi. Selama 15 hari dikumpulkan, hanya dapat 17 jam. Nggak nyampe 20. Berarti apa? Dianggap Anda tidak haid. Sholatnya qadha, nasib. Karena tidak haid, mau diapain? Nggak harus mandi. Kenapa tidak terbukti darah haid? Harus paham ini. Jadi, kemudian pengen belajar haid itu sederhana.
Sebab belajar head setebal ini, nggak kira head malahan, malah macet headnya. Cuman saya ngikuti ini karena banyak buku head nulisnya panjang lebar. Saya buat panjang lebar. Setelah itu kasihan lagi, saya sempitkan lagi. Saya bilang lagi kayaknya perlu praktis deh. Sehingga nggak usah pakai buku ini. Nanti untuk baca-baca deh. Jelas ya, 24 jam terbentang dalam 15 hari. Tapi kalau telah dikumpulkan pas 15 hari, dalam 15 hari, ini kok terkumpul 24 jam berarti head semuanya. Selesai. Baik. Yang ketiga adalah untuk mengetahui darah keluar tidak, itu bukan, mohon maaf, ini harus bukan setiap saat Anda ngambil kapas untuk lihat. Anda dianggap orang gila nanti. Kapan dilihat darah itu? Di saat Anda menghadapi waktu sholat, menjelang duhur. Kan ada kerasa. Nah ini, menjelang duhur. Kalau misalnya habis duhur dilihat nggak ada. Masih ada darahnya. Ya sudah. Berarti biarin, ada darah, berarti nggak sholat duhur kan? Tinggal asar. Asar jangan-jangan sudah bersih, dilihat. Ternyata asar sudah tidak ada. Dikira-kira, kayaknya kapan berhenti? Oh tadi paling duhur 2 jam saja. Dikira-kira, semuanya tidak harus pasti. Kalau pasti nggak bisa kerjain apa-apa, pakai alat nanti. Alat pendeteksi, keluar darah, enggak. Kacau, bukan begitu. Semuanya digampangin. Hanya kira-kira. Mulai duhur, asar keluar lagi. Berarti duhur tadi tidak lihat ada darah. Kapas. Selesai. Asar saya lihat ada darah. Duhur sampai asar 3 jam. Berarti kurang lebih 3 jam. Kurang lebihnya seperti itu. Cara melihatnya itu kapan? Cara melihat darah bukan setiap saat, akan tapi di saat Anda ingin melakukan kewajiban yang syaratnya pakai bersuci, baru dilihat. Mau sholat. Itu saja. Waktu sholat dilihat. Hari ini ngapain dilihat? Pagi keluar darah haid. Sekarang dilihat. Ngapain Anda lihat-lihat? Oh nggak pengen sholat duhur kok. Nggak ada perlunya. Jangan bikin was-was penyakitan. Setiap hari ingat darah. Baik, selesai. 15. Yang ketiga, darah tidak boleh lebih dari 15 hari. Kalau sudah lebih dari 15 hari, catatannya darah rusak. Jangan dikatakan head, saya mengatakan darah rusak, nggak benar. Berantakan. Nanti ada rumus sendiri. Yang jelas, kalau sudah lebih dari 15 hari, berantakan. Rumusnya dibobol, nggak sah. Keempat, adalah darah harus didahului oleh suci 15 hari. Jadi kalau misalnya Anda haid 7 hari, bersih kan? Setelah itu 10 hari bersih. Setelah 10 hari bersih keluar darah lagi, nggak mungkin ini darah haid. Kenapa? Belum didahului suci. Asari, paham atau tidak? Gitu loh. Anda haid 7 hari, paham? Berhenti, mandi, hubungan suami istri, sholat. Katanya setelah 13 hari bersih, 13 hari. Hari ke-13 hari keluar darah. Haid bukan? Nggak mungkin. Kenapa? Darahnya belum didahului suci. Nggak mungkin darah haid gitu. Harus paham ini, sederhana. Nggak mungkin keluar darah haid. Nggak mungkin. Berarti nanti nggak mungkin itu darah haid. Harus yakin. Makanya harus tahu kapan berhenti darah. Kapan mandi berhenti darah, dicatat jam begini. Baru setelah itu dihitung. Kalau ternyata sebelum 15 hari keluar darah lagi, pasti itu bukan darah haid. Nah, ada orang keluar darah, berhenti. Baru 5 tahun kemudian keluar darah, haid bukan? Mungkin haid. Kenapa? 5 tahun berapa hari sih? Anda kok tidak paham? Gara-gara lebih dari 15, 5 tahun jadi. Ya lebih 15 hari dong, 5 tahun kok. Ya kan? Berarti kan suci. Jadi harus sucinya, harus darah didahului oleh suci. Berapa? Tidak kurang dari 15 hari. Ini rumus. Fahami dulu rumus ini, sudah nggak bisa dibantah. Nggak boleh orang ngomong beda dari ini. Sudah nggak boleh. Tetap nggak sah kalau orang ngomong beda dengan ini. Rumusnya begitu. Tanyakan ulang seluruh dunia, ya sama jawabannya. Saya haid 10 hari, kemudian saya berhenti 10 hari. Setelah keluar darah lagi, haid bukan? Haid bukan? Kenapa ragu? Ya bukan, karena belum didahului suci. Harus paham betul ini, nggak boleh setengah paham. Belajar haid itu kalau pakai buku tambah pusing nanti. Alhamdulillah saya nggak haid. Bayangin. Masya Allah. Baik, selesai. Yang kelima selesai itu. Yang kelima, darah tidak boleh didahului oleh
kelahiran. Kalau dahulu kelahiran, namanya nifas. Nah, sekarang ada seorang perempuan, Buya, saya keluar darah nih, hukumnya gimana? Nggak bisa langsung ngomong haid. Tak tanya dulu, umurmu berapa? Umur saya 17. Masuk? Oke. Masuk. Kayaknya darah haid. Darah lebih 15 hari? Enggak, Buya, enggak. Mantap. Oke, masuk ya. Sebelumnya suci berapa hari? Wah, sudah ada 20 hari suci. Masuk enggak? Masuk. Habis melahirkan enggak? Enggak. Berarti masuk enggak? Haid ya, hampir haid. Tapi belum. Berapa hari, Neng? Kemarin 5 hari, 5 jam, besoknya 7 jam. Jadi. Kumpulin. Dikumpulin, ternyata dapat 18 jam. Haid tidak? Nggak jadi haid. Padahal dari tadi sudah semangat haid. Biar nggak usah puasa. Ternyata ujungnya tidak sama, kurang lebih. Datang lagi, Buya, saya keluar darah haid. Karena saya tertipu urusan tadi langsung. Berapa jam? Setiap hari keluar, Buya, sampai 4 hari ini, sampai saya lemes. Ah, bener. Berarti lebih dari 24 jam. Oke. Sebelumnya suci berapa hari? Suci sebulan. Masuk. Lebih 15 hari? Enggak, Buya, ini hanya seminggu. Masuk. Habis melahirkan? Enggak. Waduh, masuk. Tinggal 1. Umur berapa? 8 tahun, Buya. Nggak jadi haid. Kurang lebih begitu, ditanya dulu. Kalau sudah bisa menjawab 5 ini baru haid. Jadi belajar haid itu jangan susah-susah amat. Sudah haid aja susah dan bikin susah. Orang haid itu bikin susah loh ya. Suamimu tuh stres loh kalau kamu haid. Oh betul, bikin susah orang itu. Makanya, ini jangan bermudah belajar haid. Saya belajar mudah ini dari mazhab Syafi'i. Belum lagi kalau saya gabungkan mazhab lain nanti lebih mudah lagi. Haid harus mudah. Selesai? Sudah ngerti? Haid. Baik, jadi haid sudah tahu. Kalau seorang perempuan bisa menjawab 5 pertanyaan, berarti dia darah haid. Kalau tidak, namanya istihadah, bisa bermasalah. Nah, istihadah berarti bukan darah. Misalnya apa? Keluar darah berapa hari? Berapa jam? Saya seminggu sih. Cuman kalau dikumpulin hanya dapat 15 jam. Berarti bukan darah haid. Namanya darah istihadah. Kurang lebih seperti itu. Lebih 15 hari darah rusak. Tidak semua darah haid. Misalnya apa? Berapa hari? Ya Allah, umurnya 20 tahun, oke. Didahului oleh suci 15 hari lebih, oke. Darahnya tidak kurang dari 20 jam, oke. Tidak setelah kelahiran, oke. Tatonya apa? Bandel darahnya. Sampai sekarang sudah hari ke-20. Nah, haid atau bukan? Jangan bilang bukan. Sebagian haid, sebagian bermasalah. Kalau yang 15 jawabnya bermasalah. Tidak boleh langsung bukan haid. Bermasalah. Maka bermasalah ini bikin pusing. Bikin stres. Para ustadz stres juga. Sehingga sampai ada istilah mutahayyirah dan sebagainya gara-gara ustadz stres. Gara-gara perempuan itu. Haidnya bandel. 15 hari nggak mau berhenti. Nah, Buya pengen meramu dulu biar gampang paham dulu. Nah, istihadah saya bagi 2. Nggak pernah ada di kitab fikih sebelumnya. Cuma pemahaman saja. Istihadah saya bagi 2. Yang pertama istihadah sughra, ringan. Yang kedua kubra, berat. Ada di sini semuanya. Kalau sughra nggak pakai mikir, yang ringan pahamnya pakai mikir. Tapi kalau kubra berat harus pakai rumus. Contoh, sughra itu hanya ada 2. Atau 3 lah. 3. Yang pertama misalnya seorang perempuan dewasa sudah keluar darah. Setelah keluar darah tatanya 5 jam, 3 jam, 2 jam. Dikumpulin selama 15 hari ini hanya dapat 15 jam. Haid atau bukan? Keluar darah. Betul, dia boleh suci 15 hari. Cuman keluar darah ini 5 jam berhenti, besoknya 4 jam, 3 jam. Setelah dikumpulin terbentang selama 14 hari, tidak sampai 24 jam. Haid atau bukan? Bukan. Kamu sudah tahu rumusnya. Berarti langsung namain nggak pakai rumus. Yang penting tidak memenuhi syarat ini, maka itu namanya istihadah. Sama yang satu. Yang istihadah ringan itu gampang. Contoh, keluar darah 10 hari. Paham? Keluar darah 10 hari. Setelah 10 hari berhenti. Berhentinya 10 hari. Setelah 10 hari berhenti, keluar darah lagi. Darah haid atau bukan? Ayo, jangan ragu.
Rumusnya tadi dipakai. Hah? Kenapa bukan? Karena tidak didahului. Ini rumus harus paham. Nggak boleh nggak paham. Yang head kamu loh, bukan saya. 10 hari keluar darah head, berhenti, 10 hari keluar darah lagi. Darah yang kedua ini head atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena belum dahului suci 11 hari. Berarti ini langsung darah ST, nggak pakai rumus. Sama, anak keluar darah banyak sampai 7 hari benar maksimal, tidak sampai 15 hari, tidak boleh dahului kelahiran. Tapi ditanya, umurmu berapa? 8 tahun. Head atau bukan? Sebagian menyebut ini darah fasad, darah rusak, tapi bisa disebut juga istihadah. Jadi anak kecil 8 tahun kok keluar darah, dia tetap sholat. Karena dia tidak dikatakan head, karena belum mencapai 9 tahun umurnya. Itu istihadah ringan ada 3. Belum sampai umur, tidak sampai 24 jam, atau tidak dahului suci 15 hari, betul. Tidak dahului suci 15 hari. Itu namanya istihadah ringan. Sampai di sini dulu, jangan kemana-mana dulu. Kalau tidak paham, percuma. Mas sebenarnya belajar ini satu-satu. Keterlaluan Anda yang head nggak paham. Saya aja nggak head paham kok. Baik. Nah, lalu mana istihadah kubro? Istihadah kubro itu yang mana? Jadi istihadah kubro itu adalah istihadah kubro 1. Jika darah melebihi 15 hari, itu tok yang kena istihadah kubro itu. Saya beri nama istihadah kubro itu istilah dari kita. Enggak pernah Anda menemukan di dunia manapun. Itu hanya untuk yang belajar dengan kami, jangan nyalain ulama juga. Tapi hanya untuk memahamkan. Kenapa dikatakan kubro? Karena ini masalahnya berat. Sampai kalau pernah belajar fikih, ada istihadah dibagi 7. Itu ya kubro ini, bukan istihadah yang lainnya. Istihadah yang dibagi 7 itu. Dengan panjang lebar itu ya istihadah kubro. Cuman kadang orang lupa menyebutkan syarat. Apa syarat disebut istihadah kubro? Sehingga seorang perempuan dinamakan kena istihadah kubro. Syaratnya hanya 2, dihafal 2. Yang pertama, darah melewati 15. Jadi hari pertama keluar darah, dibiarkan terus. Tak tahu yang pas hari ke-15 selesai, masih keluar darah. Setelah darah yang pertama, syarat istihadah kubro adalah darah melewati 15 hari. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, antara detik-detik 15 dan 16 nyambung. Anda keluar darah jam 10 hari ini. Jam begini 10 hari. Keluar darah. Bandel esok sampai 15 hari, pas genap 15 hari jam begini kok masih keluar, nyambung di hari ke-16, maka Anda kena istihadah kubro. Jadi syaratnya 2. Darah lebih dari 15 hari. Yang kedua, antara 15 dan 16 nyambung. Paham dulu? Yang dibahas 7 ini, cuman sayangnya ini nggak pernah dijelaskan begini, sehingga orang bingung, apa sih yang 17 hari sampai 7 masalah itu? Ada mu'tadah, kemudian mubtada'ah mumayyizah, mubtada'ah khairu mumayyizah, mubtada'ah mu'tadah mumayyizah, mu'tadah mumayyizah, mu'tadah nasih adataha, mu'tadah. Semuanya itu membahas ini, cuman ini yang nggak dibahas, makanya tetap bingung. Yang dimaksud dengan 7 itu adalah orang yang kena istihadah kubro. Kalau kena yang bukan kubro kan langsung diselesaikan hukumnya, istihadah selesai, nggak pakai mutahayyirah. Nggak pakai orang yang pusing-pusingan, nggak ada. Makanya kita beri nama istihadah kubro, memang ini berat. Bikin pusing orang. Baik, istihadah kubro. Selesai. Syaratnya 2, istihadah kubro adalah jika melampaui 15 hari, antara 15 dan 16 nyambung. Paham ya? 15 dan 16 nyambung. Oke, selesai. Contoh ya. Jangan Anda deh, orang. Nanti kasihan Anda istihadah. Orang keluar darah, hari pertama keluar darah, besok berhenti. Keluar darah lagi, berhenti. Cuma dikumpulkan darahnya lebih dari 24 jam. Bulan pas hari ke-15, bandel. Aduh, masih keluar jam 10. Oh, sambung ke 16, maka dia kena istihadah kubro. Mana headnya? Mana istihadahnya? Nggak bisa dikatakan headnya 15, lebihnya istihadah, nggak begitu. Masuk rumus yang menjadi 7.
Ditanyakan, ini head pertama atau bukan? Punya kebiasaan atau enggak? Itu baru. Sebab kalau punya kebiasaan, headmu biasaan 7 hari. Gitu loh gambarannya begitu. Ente pernah, aduh Buya, darah saya bandel nih. Kenapa? 15 hari sampai selesai belum berhenti. Sekarang hari ke-17. Mana head saya? Tanya, ente pernah head sebelumnya? Pernah Buya. Berapa hari? 7 hari. Berarti headmu 7 hari. Selebihnya kurang lebih seperti itu gambarannya. Tahu Buya, tapi saya lupa. Dasar kau lupa, bikin repot lagi. Ini. Bisa jadi, mohon maaf, ini paham dulu ya, istihadah kubra itu gitu sifatnya. Lalu bagaimana cara memahami istihadah kubra? Pakai rumus. Ada rambu-rambu memahami istihadah kubra. Jelas dulu harus tahu istihadah kubra. Jadi yang dibahas panjang lebar, di Bejuri dan sebagainya, kita paket semuanya sampai gambar-gambar. Ada orang bikin gambar kotak ini merah, hijau, kuning, coklat. Kan? Ini itu ya istihadah jenis ini. Kita harus paham namanya. Makanya kita beri nama khusus biar ada beda. Istihadah kubra. Ada yang Buya itu dapat istilah. Kan tidak bertentangan. Mana? Ini hanya mempermudah saja. Dan sudah mulai banyak ada menggunakan istihadah kubra di mana ada istihadah kubra istilah ini. Tidak pernah ada di dalam istilah fikih, cuma untuk mempermudahkan. Kubra itu berat. Baik. Lalu rumusnya bagaimana? Kalau di kitab fikih di sini ada nanti. Di sini kita beri untuk menghukumi istihadah kubra ada 2 cara. Pertanyaannya ada cara susah, ada cara gampang. Mau yang mana? Gampang dulu. Yang susah sudah pernah diajarkan di pondok-pondokmu. Dan di sini juga ada. Yang susah ada di sini sampai 7. Untuk gampangnya saya tidak bagi 7, hanya bagi 4 saja. Manusia kena istihadah kubra modelnya 4 tok, jangan lebih dari itu. Di sini kita sebutkan hanya 4. 4 betul enggak? Saya lupa enggak pernah pakai buku ini. 1 A, B, C, D. D itu berapa? 4 ya? Oke. Halas. Yang pertama, bayangin dirimu sendiri. Mubtada'ah. Yang cara gampang adalah tidak menggunakan pakai warna darah. Sebab selama ini adalah cara susah itu pakai warna darah. Darah kuat, darah lemah, darah ini dan sebagainya. Kalau darahnya kuat disebut head, kalau lemah tidak dan sebagainya. Cuman Anda paham enggak waktu membahas itu? Gimana sih prakteknya? Bayangkan, Anda head hari ini keluar darah. Apakah Anda bakal ngira kalau sampai 15 hari? Anda kan nyaman, tak tahu 1, 2, 3, 4, atau 15. Astagfirullah. Tak tahunya apa? Baliklah ke belakang. Mana darah kelammu, mana darah merahmu, darah itu. Suruh ngitung. Enggak ingat Buya, ya Allah. Mana saya ngitung, tak saya potret pakai. Enggak ada itu semuanya. Makanya cara itu memang benar secara fikih, tapi mustahil. Coba bayangkan gimana sudah kelewat suruh ngingat hitam 3 hari, merah 2 hari. Coba kebayang enggak ini yang head ente bukan saya yang head. Coba ini paham enggak ini mana itu? Kan enggak kebayang setelah kelewat baru suruh balik itu ke belakang. Baru yang hitam adalah darah head, yang merah asalkan yang hitam memenuhi syarat tidak lebih dari ini, maka head. Yang merah. Allah. Merah. Hijau. Mohon maaf. Itu benar cara fikih tapi teori. Sehingga saya tidak pakai mutamyiz. Tapi kita hanya menggunakan adah saja. Berpikirlah tentang kebiasaan, itu saja. Kebiasaan. Nanti ada di belakang saya sebutkan hadis-hadis Nabi tentang kebiasaan. Dan mengambil kebiasaan tidak pakai tamyiz juga madhab kita. Biarpun tidak dikukuhkan tapi boleh diambil. Jadi saya hanya bersandar kepada kebiasaan saja. Adapun warna darah macam-macam. Ada warna hitam, merah kehitam-hitaman, merah ke coklat-coklatan, kemudian setelah itu adalah kuning, ada keruh, ada semuanya warna hijau, semua warna hijau, darah biru kali. Oke, sehingga nanti yang khilaf nanti adalah as-sufratu wa kudratu, kuning dan keruh. Biasanya warna hitam, merah kehitam-hitaman, merah, kemudian kuning dan keruh.
Seperti itu. Sebagian mengatakan coklat. Coklat itu askor. Sebenarnya nggak ada istilah coklat itu. Dalam bahasa Arab coklat itu bunni. Sehingga sudahlah terjemahan bahasa Indonesia nggak penting. Sehingga di sini berbeda dengan terjemahan sebagian kitab fikih. Saya menjadikan warna darah tidak seperti yang biasa disebutkan dalam kitab had. Sebab kami menerjemahkan askor bukan coklat. Askor itu putih kemerah-merahan, merah ke arah putih. Askor itu pirang kalau rambut. Pirang, rambut askor. Syakro, perempuan rambutnya pirang. Pirang itu putih atau merah? Merah atau putih? Putih ke merah ke ya sudah pirang, sudah gitu. Masa warnanya coklat? Memang kadang kalau orang kita ngomong, wah rambutnya coklat, gitu kan? Makanya sehingga tidak salah kalau sebagian ustadz menerjemahkan coklat. Bukan coklat yang dimakan, bukan. Warna darah. Baik. Selesai. Jelas, jadi darah warnanya adalah merah atau hitam. Merah ke hitam-hitaman. Merah. Atau langsung merah saja. Merah menuju ke hitam-hitaman. Merah saja. Atau merah lemah. Askor tadi. Terserah. Yang penting ada merahnya. Baru yang dua nanti ada khilaf. Asfar wal akdar. Kuning dan keruh. Tapi madhab kita kuning keruh termasuk bagian darah haid. Nah, tapi nanti kita kasih pendapat. Kuning keruh itu disebut darah haid juga. Dalam madhab kita yang dikukuhkan. Cuma nanti pada akhirnya kita himbau jangan dipakai deh. Biar ringan lah. Terlalu banyak puasa yang kamu tinggalkan. Utangmu sudah banyak. Mau pakai yang susah. Tambah banyak utang nanti kasihan di perempuan. Itu aja belum dibayar-bayar. Sampai sekarang ya kan belum bayar kan? Ini makanya nanti sufrah wa qudrah kita masukkan seperti madhab yang lain bukan sebagai haid. Kita permudah saja deh. Baik. Oke, anggap saja masuk dalam warna darah. Jadi kalau keluar darah seperti itu, cara menghukumnya gimana? Pakai rumus istihadah kubra. Saya tidak bicara tentang warna, tapi yang jelas darah. Warnanya apa saja nggak penting, tapi kembali kepada kebiasaan. Yang pertama, bayangkan. Seorang perempuan pertama kali keluar darah haid. Nggak pernah keluar darah haid. Berarti dia belum punya kebiasaan. Namanya mubtada'ah, pemula. Dia pertama kali darah haid. Tak taunya darah haid hari pertama, kedua, ketiga. Bandel haidnya sampai 15 hari. Waduh. Datang ustadzah. Ustadzahnya pusing juga. Karena ustadzahnya sehat, nggak pernah istihadah. Maka mana yang dihukumi haid? Kan begitu. Karena dia adalah pemula, berarti belum punya kebiasaan. Baik, karena belum punya kebiasaan, ya ikutkan kebiasaannya orang. Umumnya haid berapa puasa? 6 atau tuh? Sudah kasih 7. Dek, haidmu 7 hari, selebihnya adalah suci. Tapi saya terlanjur tidak sholat hari ke-8. Kodok, nasibmu. Jadi haidnya berapa? Tuh, ini. Baik. Tapi bisa ada pilihan. Pilihan yang kedua adalah haidnya diambil paling sedikitnya haid. Berapa? 24 sehari semalam. Berarti selebihnya adalah kenapa? Tergantung kamu milih yang mana. Semuanya ada untungnya, ada ruginya. Untungnya hari ini mungkin. Untungnya kalau kita ngambil yang 7, kebiasaan orang, berarti mengkodok sholatmu hanya berapa? Hanya 8 hari saja. Ya kan? Hari ini. Tapi kalau ngambil yang 1 hari, ngodoknya berapa? 14 hari. Tapi, kalau darah istihadahmu nggak berhenti-berhenti, nanti ke depannya enak ngambil yang 1. Misalnya, gambarannya. Setelah 15 hari nggak berhenti, mengalir terus darah ini. Kok jangan ngalir, mati. Rembes terus, keluar terus. Sampai masuk bulan berikutnya. Ya kan? Lah berarti, kalau kamu ngambil yang 7, berarti 7. Enak ngambil 1. Biar 1 kita puasa. Jadi tergantung, nih suka-suka lah. Suka-suka, tergantung enaknya mana. Nggak ada pilihannya, kenapa susah? Jadi kalau kita ngambil yang 1, susah di awal. Tapi nanti kalau istihadah kubra lagi, maka kalau ditanyakan, aduh, bulan kedua kena istihadah kubra. Terus, pertama balik kebiasaan orang atau kebiasaan dirinya sendiri. Kalau punya kebiasaan, maka dikembalikan kepada kebiasaan dirinya.
Tahun yang lalu dia milih sehari, bulan yang lalu milih sehari, berarti biasaannya berapa? Berarti balik berapa? Sehari. Gitu kurang lebihnya. Tapi masalah fikih jangan bersulit, dipermudah. Yang penting paham, nanti gampang menyelesaikannya. Jelas ya? Saya ngajar haid berkali-kali, tetap saja lupa orang. Makanya kayaknya harus diramu. Makanya kita ramu seperti ini. Kita ramu dengan mudah semacam ini. Jadi keluar dari tempat ini, paham. Kalau nggak paham, nggak hafal, masuk SLB. Karena memang Buya permudah. Ini permudah. Jelas ya? Jadi ada dua pilihan ya, mubtadaah. Pemula. Pemula antara ngambil kebiasaan orang atau ngambil paling sedikitnya haid. Selesai ya? Oke. Yang kedua adalah mu'tadah, punya kebiasaan. Tapi mu'tadah ada dua. Mu'tadah itu maksudnya pernah haid gitu aja bahasanya. Mu'tadah bukan punya kebiasaan lalu ini. Pernah haid, sebab dalam bahasa haid itu kebiasaan itu bisa ditetapkan hanya sekali. Yang penting pernah punya haid. Jadi sekarang kelompok perempuan yang kedua adalah mu'tadah, punya kebiasaan haid alias pernah haid, adzakirah li adatiha, yang ingat berapa bilangannya. Masih ingat, enak. Ingat bilangannya. Baik, ingat bilangannya. Contoh, pernah haid di bulan yang lalu. Haidnya 7 hari. Atau anggap saja haidnya 10 hari. Alhamdulillah. Setelah itu suci. Setelah suci keluar darah haid lagi dengan syarat-syaratnya. Setelah didahului suci 15 hari, kemudian keluar darah. Setelah keluar darah haid, yang bulan kedua ini bandel darahnya. Setelah 15 hari kelewat, belum berhenti. Berarti kena istihadah apa? Bro, harus yakin ini. Karena untuk kita terapkan hukum baru lagi. Karena dia kena istihadah kubra, rumusnya adalah dia punya kebiasaan atau enggak? Kan itu pertanyaannya. Jawabannya apa? Punya kebiasaannya. Tanya, ingat enggak? Ingat. Berapa? 10. Berarti haidnya berada bulan berikutnya? 10 hari, disamakan dengan kebiasaannya. Enggak usah pakai kebiasaan karena dia punya kebiasaan sendiri. Selesai? Jelas ya? Punya kebiasaan, paham. Jadi kalau pernah punya kebiasaan bisa terjadi dengan haid normal, 10 hari berhenti, atau tadi pertama kena istihadah kubra, haid pertama sudah bandel darahnya, kena istihadah kubra. Maka tergantung, kalau engkau mengambil yang 7 hari, berarti itu akan jadi kebiasaan yang dipakai untuk digunakan menghukumi bulan-bulan selanjutnya. Makanya nanti kita suruh milih yang 1 atau yang 7. Baik. Yang ketiga, jelas yang kedua adalah seorang yang punya kebiasaan, ya kan? Punya kebiasaan, kemudian dia ingat bilangan kebiasaannya. Karena dia ingat bilangan kebiasaannya, maka kalau kena istihadah kubra di bulan berikutnya, maka langsung dibalikan kepada kebiasaannya. Baik. Ini B, C ya. Dapat berapa? 2 ya. Baik. Yang ketiga, mubtada sudah lewati. Pernah haid. Al-mu'tadah punya kebiasaan dia. Tapi ditanya berapa hari? Aduh, nggak inget. Ya, repot. Dia pernah haid, tapi nggak inget bilangannya. Belas nggak inget belas. Aduh, pokoknya pernah haid deh. Pernah haid atau pingsan kali setelah itu. Oh, mungkin aja. Dia tidak bisa mengingat bilangannya. Kalau masih dikira-kira, kira-kira sudah cukup. Kayaknya 6. Sudah 6 saja ambil. Nggak saja nggak ingat. Sebab habis haid itu langsung saya pingsan. Diopnam 3 hari, habis sebulan. Mungkin. Allah alam. Ini khayal aja. Anggap saja, saya pernah haid. Cuman saya tidak bisa mengingat bilangannya. Kalau dia tidak bisa mengingat bilangannya, kebiasaannya pun juga tidak bisa ingat. Dia punya kebiasaan, mohon maaf. Punya kebiasaan, cuman tidak bisa mengingat bilangannya. Maka hukumnya disamakan kepada perempuan yang pertama kali haid. Ayo, apa coba? Hah?
Kebiasaan haid orang lain. Berapa? 6 atau 7. Atau suruh milih 1 hari. Bebas. Karena memang dia nggak ingat sama sekali. Mudah kan? Harus paham begini nih. Yang keempat adalah sudah pernah haid bener. Di umur yang keberapa ternyata bermasalah gara-gara sering makan ciki-ciki. Makannya nggak jelas, semuanya dilahap. Sehingga bermasalah haidnya. Berarti dia punya kebiasaan. Cuman kebiasaannya berubah-ubah. Kadang 7 hari berhenti, kadang 5 hari, kadang 10 hari, kadang ini. Waduh, kebiasaan yang mana nih yang saya ikuti? Gampang, kebayang ya? Anda pernah mencatat, ada bulan Safar, bulan Rajab 7 hari, Sya'ban 9 hari, Syawal 7 hari. Wah, murid. Tak taunya pas bulan Maulid kena istihadah karena terlalu capek hadir maulidan. Gimana ini? Kembali ke belakang, bingung. Ya Allah, kebiasaan saya berubah-ubah. Kalau biasanya satu mah enak, langsung diikuti kebiasaannya. Jelas ya? Tapi kalau bimbang betul kebiasaannya, maka nggak usah bingung. Pilih kebiasaan yang paling dekat. Yaitu yang paling terakhir. Sudah, nggak usah pusing. Haidmu terakhir berapa? Terakhir 11 hari, ikuti 11. 7, 5, 9, 8, bulan ini. Terakhir 11 hari, baru besoknya istihadah kubra. Sudah begitu, ya. Dia punya kebiasaan tapi berubah-ubah. Maka mana yang diambil? Paling gampang ambil yang paling terakhir. Biarpun berapa yang kedua boleh pilih mana saja. Aslinya begitu sebetulnya. Cuman ini kata hajikan 3 di situ. Yang pertama, seperti katakan para ulama, ngambil yang paling terakhir. Kenapa paling terakhir? Paling pasti karena paling dekat dengan haid hari ini. Paling dekat dengan kebiasaan haidnya, paling dekat dengan masa haidnya. Maka ambil yang terakhir. Yang terakhir 11, 7 tuh. Yang kedua adalah bebas. Karena semua adalah kebiasaannya. Jadi bahasanya saya punya kebiasaan berbeda-beda. Yang ketiga, ambil kebiasaan yang paling banyak. Ambil kebiasaan yang paling banyak. Jadi bebas, sudah ada posisi selagi bebas. Yang paling banyak misalnya begini. Pernah keluar 5 hari, 5 hari, 5 hari, 7. Kemudian 7, 5, bermacam-macam. Dijajar, angka yang paling banyak mana yang nongol. Misalnya, wah 5-nya sampai 4 kali. Maka ambil 5, atau yang paling banyak nongol, itu akan jadikan, sudah ambil yang paling banyak nongol. Berarti yang paling sering terjadi. Cuman sebetulnya cara menghitung nggak begitu juga. Ada lagi caranya. Tulis. 5, 7, bulan pertama 5. Ada catatannya biar. Bulan pertama 5. Indonesia saja ya. Bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10. 10. Ini gara-gara ngurus haid tulisannya jadi begini. Tidak jelas. Anggap saja bulan pertama 7 hari. Bulan kedua 9 hari. Bulan ketiga 7 hari lagi. Bulan keempat keluar darah totalnya apa? 11. Bulan kelima 8. Bulan keenam 7. 12. 8. 7 lagi 14. Waduh. Di bulan yang ke-11 istihadah kubra. Gimana tulisannya kayak gini? Dokter bukan ya pokoknya. Nah, istihadah kubra. Makanya cara pertama ambil apa tadi? Yang paling terakhir dulu. Bukan paling banyak, yang paling terakhir. Kenapa? Paling dekat dengan kejadiannya. Yang kedua, boleh pilih karena semuanya kebiasaan dia. Yang ketiga, pilih yang paling banyak
Jadi seolah-olah kan mana? Satu ya. 7-nya ada pada 1, 2, 3, 4. Ya kan? 7-nya 4. 7, 4. 9, 1. 11 cuma 1. 8, 2. 12, 1 ya kan? 14 cuma 1. Nah. Berarti ini enggak? Ini sedikit. Sedikit kan? Sedikit, sedikit, sedikit. Yang paling banyak berapa? 7. Seolah begini. Dan ini bisa diambil cara ini. Paling banyak adalah berapa? Berarti boleh Anda langsung head saya berapa? 7. Tapi sebetulnya maknanya itu paling banyak terjadi ini begini. Anggap saja saya tambah. Di bulan ke-15, 5. 5. Bulan ke bulan ke-11 ya. Bulan ke-11 istihadah lagi. Berarti bulan kedua belas atau kubro. Maka ingat, caranya tetap sama. Pendapat yang pertama, ambil headnya berapa? Yang paling terakhir. Berapa? 5. Yang kedua, Anda bebas pilih. Yang ketiga, yang paling banyak bisa saja 7 ini. Tapi kebiasaan ulama menghitung yang paling banyak nggak begini. Bisa kebiasaan ulama yang lainnya. Mana? Yang paling sering terjadi. Yang paling sering terjadi ternyata 5. Kenapa 5? Kalau ngitung 7 lewat 5 nggak? Ngocong nantinya lewat 5 nggak? Itu lewat 5 nggak? Berarti yang paling sering dilewati berapa? Ambil nih. Itu cara. Makanya saya melihat 4 pilihan biar gampang. Yang penting jangan istihadah, itu saja. Kurang lebih begitu. Ini pemahaman untuk ngurusi umat. Sedih saya. Sampai di sini dulu sebelum masuk istihadah nifas. Gambarannya begitu. 4 sudah kan? 4. Selebihnya enggak, karena kita tidak pakai tamyiz. Ini saja kalau sudah dipegangi mudah untuk menyelesaikan problem wanita haid. Kalau ada tanya sebentar, baru nanti kita masuk kepada nifas. Nifas selebih. Orang tidak akan paham nifas kecuali paham ini. Orang tidak akan paham nifas kecuali paham ini. Sebab nifas itu tumpukan antara haid dengan nifas. Jadi cara ngitungnya pasti haid dulu baru nifas. Yang nggak hafal haid ngomong nifas bengong. Makan bakso aja sana. Ada yang tanya? Fadhol. Ada mic-nya enggak? Untuk pribadi beliau. Kalau 14 ke 16. 15 ke 16 tadi untuk istihadah harus nyambung. Kalau tidak nyambung, haid semua 15 hari. Misalnya pas 15 detik, jam 10 detik ini kemarin saya haid, berhenti. Alhamdulillah berhenti. Baru berhenti sebentar, keluar. Yang penting terputus, 15 haid semuanya. Karena terputus. Syaratnya harus sambung. Karena paling banyaknya haid berapa? 15 hari. Jadi gambarannya ya pas di detik 15 hari berhenti. Cuman itu kan khayal, gimana caranya? Mungkin, wallah alam. Cuman ini secara teori begitu, betul pertanyaannya. Jadi kalau 15 hari pas tag di menit 15 atau di jam 15 ini, jam ke 15 kok berhenti, maka sudah terhitung ini haid semuanya. Baru setelah itu keluar darah lagi, darah apa ini? Istihadah. Istihadah apa? Sughra ringan. Kenapa? Nggak pakai rumus. Kenapa? Dia keluar darah belum didahului oleh suci 15 hari. Sama rumusnya tadi. Kalau kubra hanya yang sambung saja. Mudah sebetulnya. Makanya jangan memahami yang pelik, kecuali paham ini dulu. Sudah pelik dulu aja nggak paham semuanya. Baru nanti kami himbau, kami kasih yang 7 ini. Kalau pengen stres, ambil yang 7 nanti. Saya kasih kabari. Kasih Anda 7 di panjang. Saya nulis aja nggak tahu gimana kok jadi segini banyak saya nulisnya. Saya hanya dikte anak-anak, tulis gini. Saya ngomong, tulis. Saya bacanya aja pusing sih. Segini banyak ini. Kok jadi tebel? Kayaknya pengen nyala ringkas. Sudah, ringkas, ambil kecil. Diringkaskan. Ringkas, saya masih pulang ringkas ini. Oh, urusan mudah kok jadi susah kan? Selesai, baru masuk nifas. Apa itu darah nifas? Selesai ya? Darah nifas adalah
Darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah tuntasnya kelahiran. Setelah tuntas. Harus tuntas. Pada waktu tertentu, dengan syarat tertentu, sama. Nah, syarat nifas sama. Kita sebut ini juga 5 kurang lebihnya. Kita hadirkan di sini adalah tentang 5 syarat nifas. Ada syarat. Yang pertama syaratnya akan disebut nifas adalah, tolong dihafal. Kalau tadi sebelum masuk nifas saya harus yakin. Rumus head sudah hafal. Head apa rumusnya? Ada 5. Pertama, darah keluar untuk orang yang umurnya berapa? Tidak kurang dari tahun. Yang kedua, darah tidak kurang dari 24 jam. Darah tidak lebih dari, darah harus didahului oleh sisi berapa? 11 hari. Darah tidak didahului oleh, selesai. Itu harus hafal luar kepala. Kayak ngapal Pancasila. Kalau sudah hafal itu udah enak. Sudah. Itu rumus dulu. Makanya belajar head ini memang sebetulnya perlu disederhanakan. Pernah yang baca pakai kotak-kotak merah, seret. Kotak itu. Waduh, bacanya pusing. Gara-gara itu istihadah, dia kena istihadah. Gara-gara mikirin tuh kena istihadah. Dan itu benar ulama. Sampai Imam Damiri itu dari Dirimi itu membuat 2 jilid istihadah hitungan. Saya baca ini gimana orang kok semeng itu. Jadi kalau seandainya kamu hari puasa Ramadan gini-gini, sampai 2 jilid. 2 jilid. Sampai tidak saya baca. Saya main khotimah, tengah-tengah, oh itu hanya belum gambarkan permisalan. Ibu tahayar sampai 2 jilid tebal. Dalam hati saya, kapan sholatnya dia kalau baca gini? Hah? Khatam aja belum, nggak sholat nanti jangan-jangan. Mana tutupnya biar kering? Tutupnya jatuh. Supaya nggak kering. Mubazir. Tutupnya mana? Ya nggak hilang. Baik. Untuk jatuh tadi. Depan. Ya. Sekarang nifas. Pertama adalah darah nifas adalah darah yang keluar setelah pertama. Tuntasnya janin atau bakal janin. Saya kasih bakal biar langsung paham. Keguguran masuk nggak? Masuk. Karena bakal. Keguguran masuk pokoknya kata bidan. Sabar Bu. Berarti itu bakal bayi bener. Nifas. Baru berapa bulan tak tahu keluar. Kata bidannya sabar. Berarti nih setelah tuntasnya bayi. Janin atau bakal janin. Yang kedua adalah bersihnya rahim. Setelah bayi keluar, Masya Allah, bayi yang ganteng. Tak tanya apa? Kata bidannya, masih ada satu lagi di dalam. Oh, belum head, belum nifas. Kembar. Ada lagi. Setelah keluar lagi, ada lagi. Kembar 11 misalnya. Jadi kalau belum tuntas, tidak bisa dihukumi nifas. Paham ya? Kembar itu jaraknya berapa? Jaraknya bisa sehari, bisa sampai 6 bulan. 6 bulan dianggap kembar. Kembar 6 bulan. Ya. Karena 6 bulan adalah habis lahir, ada lagi bayi. Ditunggu, karena paling sedikitnya kandungan berapa? 6 Bu. Jadi ulama kita mengatakan dianggap kembar kalau tidak lebih dari 6 bulan. Jadi setelah bayi, tak tanya kata dokter, di USG masih ada bayi masih kecil. Yang lain sudah lahir, yang lain baru tumbuh. Tidak tahu, mungkin tidak, wallah alam. Yang penting kita khayal saja. Berarti di dalamnya masih ada bayi. Berarti belum tuntas. Selagi belum tuntas, belum disebut nifas. Dapat 2 ya. Pertama, keluar janin atau bakal Yang kedua, bersih. Ya kan? Ada janin atau bakal janin. Selain janin enggak? Harus janin atau bakal janin. Sehingga masuk keguguran. Yang kedua, tuntas. Kembar belum? Jelas? Yang ketiga, jika terputus, yang ketiga adalah belum berlalu 15 hari dari saat melahirkan. Jadi habis melahirkan kadang tidak langsung keluar darah.
Kalau tidak keluar darah terus lebih 15 hari, maka darah setelah 15 hari itu tidak disebut darah nifas. Dari apa? Darah apa kira-kira? Ayo. Darah apa kira-kira? Haid. Karena apa? Enggak kena nifas dia. Kena haid. Memenuhi syarat haid? Didahului suci berapa haid? Masuk bab sana. Jadi kalau habis melahirkan, kau habis melahirkan, ternyata enggak keluar darah. Mungkin. Karena Sayyidat Fatimah katanya melahirkan bersih, enggak ada darah. Ada sebagian wanita melahirkan tanpa darah. Jadi kalau tidak ada darah, bersih. Gambaran semisal. Jadi darah keluar sebelum berlalu berapa? 15. Kalau darah dari awal melahirkan tidak keluar darah, baru keluar lebih 15 hari, maka ini bukan darah nifas. Tapi masuk bab baru, darah apa? Haid. Tadi haid kan dahulu apa? Suci 15 hari. Syarat selanjutnya adalah yang keberapa kira-kira? 4. Syarat yang keempat adalah 4 atau 5? Yang keempat adalah jika darah terputus, enggak, biar urutannya. Darah tidak melampaui 60 hari. Darah tidak boleh melampaui 60 hari. Kalau melampaui 60 hari, kasusnya sama dengan kalau haid melampaui 15 hari. Di sini istilah kubra akan kita bahas nanti. Darah tidak boleh melebihi 60 hari. Misalnya hari keluar sampai sehari, 2 hari, 30 hari, 40 hari. Tetap keluar, rembes terus. Sampai 60 hari nyambung ke 61. Maka kenapa nanti? Zadakum burakin nifas, idam nifas. Babnya nanti. Kita bahas nanti itu. Cuman kita pahami dulu bahasanya. Tidak boleh lebih dari berapa? 60 hari. Kemudian yang kelima. Yang kelima adalah jika darah berhenti dalam pertengahan 60 ini, jika darah berhenti, tidak boleh berhenti lebih dari 15 hari. Misalnya apa? Keluar darah nifas 10 hari. Habis melahirkan keluar darah 10 hari. Habis 10 hari berhenti 10 hari. Maka setelah 10 hari berhenti keluar darah lagi, darah selanjutnya masih dianggap nifas karena berhentinya belum lebih 15 hari. Paham enggak? Sampai berhenti, asalkan masih di dalam 60 hari. Di dalam 60 hari tertanggal 5 hari berhenti, 10 hari, 5 hari berhenti, 10 hari keluar lagi, 10 hari selagi terputus-putus itu enggak apa-apa. Selagi masih di dalam 60 hari dan berhentinya tidak lebih dari 15, maka semuanya disebut nifas. Tapi kalau berhenti lebih 15 hari, Anda sudah paham, asalkan paham haid. Haid nifas 10 hari. Paham? Setelah nifas 10 hari berhenti 20 hari. Setelah berhenti 20 hari keluar darah. Darah apa kira-kira? Haid. Nggak mungkin nifas lagi. Nifas nggak ada 2 kali. Jelas ya? Makanya harus paham ilmu haidnya. Karena nyambung di sini. Setelah itu nggak ada lagi nifas lagi. Nggak ada. Terus setelah itu bab haid. Jelas ya? Diulang. Pertama setelah tuntasnya kelahiran janin atau bakal dengan cara, ada tambahannya, dengan cara normal atau tidak normal. Mohon maaf, saya tambah di situ. Sesar masuk berarti. Dengan cara normal atau tidak normal. Ada orang melahirkan dari jidatnya. Misal, pokoknya melahirkan, anggap saja lah. Atau pokoknya normal atau tidak normal. Umumnya sesar ya, gitu loh. Sesar nifas. Asalkan setelah keluar janin, baru dihukum ini nifas. Paham ya? Ini harus paham betul. Setelah melahirkan bayi, baik janin atau bakal janin, secara normal atau tidak normal. Masuk satu. Yang kedua adalah apa? Setelah tuntasnya rahim. Kalau rahim masih ada bayi, maka tidak disebut sebagai nifas. Harus tuntas rahim. Yang kedua, tuntasnya rahim. Yang ketiga adalah darah yang keluar tidak boleh melampaui 15 hari dari hari kelahiran. Paham enggak? Jadi darah keluar itu harus setelah melahirkan atau boleh jeda sehari 2 hari, asalkan jeda tidak boleh keluar setelah 15 hari. Paham ya? Tidak boleh keluar setelah 15 hari dari hari kelahiran. Itu kan? Tidak boleh lebih. Harus di hari ke-1 langsung, biasanya umumnya habis melahirkan keluar darah. Cuman ada mungkin tidak keluar darah nifas. Yang keberapa? Keempat ya. Diulang lagi. 4 sudah. Berarti ketiga. Yang keempat adalah tidak lebih dari 60 hari.
Yang kelima adalah jika berhenti, saat berhenti tidak boleh melebihi dari 15 hari. Kalau lebih 15 hari itu pemangkas, pemutus nifas, nggak ada nifas lagi. Sudah sampai di sini, kalau sudah paham ini baru kita masuk istihadhah kubra fin nifasi. Baik. Rumusnya sama persis. Sebentar, kita belum membahas wawasan nifas, makanya ada. Wawasan nifas adalah paling sedikit nifas ada setetes. Bukan sehari, setetes. Enggak sehari, setetes. Akhirnya ada darah dianggap nifas. Dioles, baru melahirkan dioles ada darahnya, berarti nifas. Paling sedikit nifas. Umumnya nifas 40 hari. Paling banyaknya nifas 60 hari. Ini wawasan. Bukan rumus loh ya. Nah, di dalam nifas nggak ada istihadhah sughra. Nggak ada nifas istihadhah sughra. Adanya hanya kubra. Kapan itu? Syaratnya sama dengan haid. Akan disebut istihadhah kubra di dalam nifas kalau darah keluar lebih dari 60 hari yang pertama. Dan antara 60 dan 61 bersambung. Ingat nggak? Haid rumusnya gitu kan? Cuma beda haid adalah di yang kelima. Kali ini 60, lebih dari 60, bandel 60. Antara 60 dan 61 sambung. Melahirkan jam 11 siang, ya begini, 10 siang melahirkan. Terus berputar, darah keluar. Pas 61 di jam begini masih keluar darah, bandel sampai 60 berarti sambung antara 60 dan 61. Maka istihadhah kubra di dalam nifas. Gimana cara menghubunginya? Hukumnya sama rumusnya. Digabungkan. Dia pernah melahirkan atau belum? Kalau belum pernah melahirkan namanya mubtada'ah bin nifas. Pemula, dia bayi pertama. Langsung ditanyakan pernah haid belum? Kira-kira pernah belum? Ya rata-rata kalau orang sudah pernah hamil, pernah. Anggap saja dia tiba-tiba hamil begitu. Tidak pernah haid, menikah hamil. Wah. Hamil tapi nggak pernah dia ngerasain haid. Berarti bisa jadi, anggap saja. Jadi yang pertama adalah mubtada'ah bin nifas. Pertama kali dia melahirkan. Kalau pertama kali melahirkan kebayang. Punya kebiasaan nggak? Ayo. Dari 60 hari, suruh ngambil kebiasaan. Ambil kebiasaannya. Ya enggak, saya nggak punya kebiasaan, Pak. Kan gitu ya. Sama kalau Anda paham haid, paham di sini. Tanyakan kebiasaan haid berapa? 7. Bagi wanita yang pertama kali haid, kemudian bandel darah istihadhah kubra dikasih berapa? Kebiasaan. Pertama kebiasaan berarti 7 atau 6 hari. Atau 1 hari ya kan? Paling sedikitnya haid. Sama nifas, sama persis. Makanya paham sana, paham sini. Baik. Dalam urusan nifas bandel sampai 60 hari, Anda bisa memberi nifas, kebiasaan orang nifas berapa? 40 hari, kasih 40. Cuman panjang, nanti puasamu banyak bakal. Tergelah suka-suka pilihnya. Atau berapa? Paling sedikitnya darah nifas. Sama. Kasusnya sama persis kayak itu. Makanya kalau paham di situ, paham di sini. Dan setelah itu Anda asah. Cara ngasah, ngajar. Jangan nenek-nenek yang diajar. Nggak ada head lagi. Nggak ada pertanyaan nanti. Monopos. Hah? Berarti seperti itu. 60 sampai saat nyambung. Sama kan? Jadi pertama adalah wanita yang belum pernah melahirkan, berarti melahirkan pertama. Nah kemudian begini loh ya. Setelah 60 hari keluar darah sampai bablas, berarti dia darahnya bermasalah. Seperti kalau head 15 hari kelewat, berarti darahnya bermasalah. Head yang mana? Nggak bisa dihukumi. Headnya ini kecuali pakai rumus. Ya enggak? Rumusnya adalah ikut kebiasaan 7. Head selebihnya adalah suci. Kalau nifas nggak begitu. Ada sedikit tambahannya. 60 hari bermasalah. Kubra. Waduh kacau. Ditanya. Dok, kalau anak perempuan gimana kalau Sunda? Banjar? Kalau anak Jawa kan dok. Di Sunda neng. Halo? Halo? Baru halo. Sudah, dok aja. Dok, kamu melahirkan pertama. Darahmu bandel. Oke, kamu boleh pilih. Berapa? Setetes atau 40 hari. Itu nifasnya. Kan begitu. Tapi dari 60 kan masih ada sisa. Ambil setetes. Sisanya masih 60. Terus dikasih apa? Baru pindah ke bab
head. Lah headnya berarti head bermasalah. Istihadah kubro, head dibawa ke sini. Gitu loh maksudnya. Karena ini masih istihadah kubro. Nifas pasti kena head. Baik, anggap saja dia milih yang 40 hari deh. Gampangnya biar hitungannya enak ya. Kita beri nifas 40 hari, masih sisa 20 hari. Baik, berarti sekarang masuk bab head. Ya kan? Setelah nifas, masuk bab head. Berarti kasih suci dulu dong, agar ada jeda antara head dengan suci. Anda masih ingat? Penjeda antara suci dengan suci berapa minimal? Nih, paham dah? Nyambung sudah? Berarti kasih suci 15 hari, baru setelah itu Anda hukumi. Nyambung ya? Jadi setelah 40 hari Anda kasih nifas, baru setelah itu Anda kasih sucinya berapa? Boleh, ada dua cara. Pertama, sucinya langsung Anda kasih 15 hari. Karena itu adalah paling sedikitnya suci. Yang kedua, sucinya boleh Anda berikan. Nah, pertanyaan lagi nih, mohon maaf. Dia punya kebiasaan head enggak? Gitu. Dia punya kebiasaan head enggak? Ditanya, oh punya. Berapa headmu? Saya biasanya head 7 hari. Selesai. Berarti kalau head 7 hari, dalam sebulan itu dianggap 30 hari. Diambil 7, sisa berapa? Kasih 23 untuk jeda. Setelah kasih 23, baru setelah itu dikasih head. Karena sucinya orang ini adalah berapa? 23. Karena headnya berapa? 7 hari. Itu bagi yang punya kebiasaan apa tadi? Head. Kurang lebih seperti itu cara ngitung. Tinggal pilih mana. Makanya ini dikasih pilihan. Saya ulang. Setelah ini pertama kali darah head, kemudian yang pertama kali nifas, kemudian dia tidak pernah head juga, langsung Anda gabungkan. Kalau Anda sudah ngerti cara gabung-gabungnya, enak. Sudah pertama kali nifas, pertama kali head, bandel lagi. Darahnya 60 hari tadi. Baik. Anda kasih nifas, terserah bebas. Anda kasih 1 titik, des. Sisa 60 hari kan? Baru Anda ikut masuk bab head. Headnya perempuan yang belum pernah head kasih berapa? 7 atau suka-suka Anda. Anggap saja 1 juga pelit Anda. Kasih 1. 1 hari head. Kalau 1 hari head sucinya berapa? Kurang lebih talazum, dalam ini istilah saya talazum, 29. Berarti setelah 1 hari Anda kasih nifas, berarti kasih 29 hari suci. Berarti headnya nanti hari yang ke-30. Karena headnya berapa? Anda kasih berapa? 1. Setelah 1 hari head, suci lagi. Boleh nanti hubungan suami istri, boleh puasa, boleh itu. Kalau Anda ambil 7 juga boleh, suka-suka loh ya. Setelah dikasih nifas 1 titik, jeder, baru dikembalikan. Wah, dia belum pernah head. Kalau belum pernah head, berarti bisa diikutkan kebiasaan wanita umumnya. Wanita umumnya biasanya 7. Berarti kasih 7 hari head. Berarti head 7 hari, sucinya berapa? 23. Kasih masukkan 23. Antara penjeda, antara nifas dengan head. Kasih 23 suci, baru masuk setelah itu masuk head. Paham enggak? Setelah head 7 hari, balik lagi. Head, apa suci berapa? 23. Setelah suci 23, head lagi berapa? 7. Dan begitu seterusnya. Tatonya sepanjang hidupnya istihadah terus. Yang gitu ngitungnya. 7, 23, 7, 23, 7, 23 sampai mati. Kurang lebih begitu. Nah ini perempuannya tidak pernah head. Nah, yang kedua adalah pertama kali nifas pernah head. Ayo, gampang kan? Karena pernah head diikutkan kebiasaannya. Langsung ya yang kedua. Nifas yang pertama boleh pilih 1, boleh pilih berapa? 40 hari. Setelah itu masuk bab head. Karena dia punya kebiasaan tanyakan berapa hari nih kamu head dulu? 10 hari, Bu. Berarti karena headnya 10 hari, sucinya berapa? 20 hari. 20 masukkan. Ya kan? Setelah 10 berapa? 10 hari kan headnya. Berarti sucinya berapa? 20 kita masukkan jadi suci penjeda antara nifas dengan head. Masuk 20 jeder. Baru setelah itu dihukumi head. Dan begitu sudah sampai mati begitu. 20, 10, 20, 10. Nifas di mana? Nifas hanya sekali saja. Selama tinggal nifas. Jelas ya? Baik. Kemudian yang kedua, perempuan yang pernah head, pernah nifas. Itu bagi 2 juga. Pernah nifas, artinya pernah melahir, dan pernah head. Pernah melahirkan, dan pernah head. Pernah dan pernah.
Karena perempuan telah melahirkan, tak adanya darahnya pas melahirkan anak yang kedua ini bandel sampai 60 hari. Berarti istihadah kubra. Berarti 60 hari kita tarik belakang. Mana yang diberi hukum nifas? Tanyakan kelahiran bayi pertama berapa kali nifasnya. Kan gitu ya? Oh, saya 32 hari. Ambil kasih 32. Paham enggak? Selebihnya masuk bab haid. Dan dia pernah haid juga kan? Tanyakan, haidmu berapa, Neng? 7 hari. Berarti suci berapa? 20 T. Masuk ke 23 ke sini. Paham? Termasuk 23 dikasih suci berapa? 7 hari. Begitu seterusnya nanti. Selesai. Mudah sebetulnya. Hanya kadang kita dikagetkan pertanyaan ibu-ibu ini, kadang jelaskannya nggak jelas. Kita jawabnya juga bingung. Karena dia sendiri bingung dengan darahnya. Makanya kebayang kalau kalian pakai cara yang sulit, pakai warna darah. 60 hari, setelah 60 hari saya lihat, mana hitam, darah gelapnya, seminggu dari, waduh, gimana saya kebayang. Itu gimana cara nerapkannya? Coba, bayangin aja sekarang, nggak jangan beneran. Anda tiba-tiba sampai 60 hari keluar darah, berarti kena istihadah kubra. Setelah itu pakai cara istihadah yang 7 model tadi. Waduh, berarti darah kuatnya mana? Hitam kelam, hari ke-1 10, merah kemerah-merahan. Ini 7 jam ini sampai, waduh, nggak kira nyatet. Siapa yang bisa mencatat ini semuanya? Ini hanya sekedar pembahasan teori loh ya. Itu teorinya para ulama, orang-orang cerdas, yang memang mereka juga tidak haid. Jadi waktu minjem tahari, dari minjem tahari itu Masya Allah, 22 jilid. Baik, setelah, nah ini sederhana. Padahal bisa disederhanakan seperti kami sampaikan. Dan itu masih dalam irama madhab Syafi'i. Kita bisa hadirkan madhab yang lain untuk kemudahan sebetulnya. Cuman kita jangan keluar gampang keluar dari madhab kita. Madhab Syafi'i dulu seperti ini. Ini aja sudah sangat mudah kalau orang paham. Baik. Kemudian, sama kalau nanti headnya berubah-ubah, sama kayak tadi. Pokoknya langsung setelah lepas dari nifas, Anda masuk suci, masuk bab head baru seperti pembahasan head sebelumnya. Makanya, yang nggak paham head, membahas nifas sama-sama bingung. Baik, sampai di sini dulu sudah ada gambaran, selesai tentang nifas. Tinggal Anda menikah, yang belum nikah cepat melahirkan, baru tahu rasa. Yang sudah nenek-nenek tinggal denger ilmu aja. Nggak kebayang, itu hayal banget bagi saya, katanya nenek-nenek. Mana, saya sudah monopos, nggak keluar darah haid dan nifas. Tapi ilmu tetap. Baik, ada yang ditanyakan, mungkin sudah gambaran tentang nifas. Ini sudah, habis itu membaca ini suka-suka. Saya perlu membaca hadisnya saja supaya mengambil kebiasaan Anda tidak ragu, Anda baca bersama-sama hadis yang belakang saja. Ayo, coba. Hadis yang belakang. Halaman ke-41. Hadis sahih Imam Bukhari. Di saat terjadi istihadah pada istri Nabi, Nabi mengatakan itu, qala walakin da'is salata, jangan salat. Qadral ayam allati kunti tahidina fiha, di kebiasaan yang kamu haid. Jadi darahnya bandel sampai 15 hari. Bandel sampai 15 hari. Ya Rasulullah, saya keluar darah terus. Ada Sayyidah Hafsah atau siapa itu. Sampai keluar darah terus. Lalu ngadu ke Nabi. Kata Nabi apa? Tinggalkan sholat di hari yang kamu biasa haid. Nah, ikut kebiasaan. Ingat ya? Kebiasaan 7, ikut tuh 7. Jelas ya? Nabi tidak bertanya, apa warna darahmu? Hitam, kelam, atau pekat, dan sebagainya. Hadis yang kedua. Imam Baihaqi meriwayatkan, fa idza aqbalatil haidatu, kalau haid lagi datang, uturki salat, tinggalkan salat. Wa idza dhahaba qadruha, kalau kadarnya sudah berakhir, ini gambarannya orang yang lagi bandel darahnya. Totonya darahnya kelewat bandel, nggak mau berhenti. Makanya fa idza dhahaba qadruha, kalau sudah kadar haid kebiasaanmu sudah lewat, ini yang kena istihadah, fahsilid dama, bersihkan darahnya, angki wa sholli, salatlah. Jadi kalau memang menemukan bulan yang lalu seperti itu bandel, bulan berikutnya juga bandel, maka kadar haid yang biasa kamu lewati, setelah itulah kamu bersuci. Misalnya istihadah kubra biasa aku 7 hari, setelah 7 hari Anda mandi, bersihkan darahmu, lalu mandi, kemudian disumbat, pakai pembalut ditambah agar tidak mengalir keluar, baru sholat. Sholat, tetap wajib sholat. Hanya ada sebab istihadah banyak diantaranya, mohon maaf, pakai
lolap. Pakai apa? Pakai spiral itu. Biasanya sering berubah atau minum. Makanya kalau umrah sudah jalankan karena Allah, sering minum obat itu. Obat itu bisa berantakan obat. Tidak tahu semua orang yang mengadu, wallah alam, itu bukan saya dokter, saya tidak sok tahu. Cuman banyak orang ngadu gara-gara minum obat anti haid itu saya berubah. Jadwal saya rusak karena mungkin programnya sudah dirusak dengan obat itu. Ada program barangkali komputer. Atau mohon maaf pakai spiral itu kadang tidak cocok bagi sebagian, mungkin stresnya bagaimana. Allah punya anak banyak, alhamdulillah, itu aja tidak usah pusing. Tidak usah pakai KB-KB-annya umat Nabi Muhammad. Hadis selanjutnya qala tsumma tawaddu'i likulli sholatin hatta yaji'a dzalikal waqt. Jadi kalau sudah istihadah kubra, kata Nabi, tawaddu'i, wudu'lah. Setelah masuk waktu suci kamu wudu. Misalnya kebiasaanmu 7 hari, haidmu 7 hari saja. Setelah itu kamu wudu, setelah itu kamu mandi. Setelah mandi bersih untuk mensucikan boleh sholat. Setiap waktu sholat tinggal wudu, nggak pakai mandi lagi. Wudu sampai nanti datang kebiasaan haidmu lagi. Ini berarti bicara kebiasaan tok semuanya. Hadis tentang kebiasaan. Ada lebih jelas lagi umkuthi qadra makanat tahbisuki haidatuki. Jadi kalau kamu kena istihadah kubra, maka umkuthi, anggap haid, diamlah engkau sebagaimana haidmu yang biasa. Berapa? Itu 10 hari, 5 hari, 5 hari. Setelah cukup 5 hari sesuai dengan kebiasaan, tummah sili, mandilah engkau. Sengaja kami hadiskan hari. Yang hadis kelima. Nabi bersabda, idza aqbalatil haidatu, kalau haid itu datang kepadamu, fatruki sholata, jangan sholat, pasti kan? Wa idza dhahaba qatruha, jika kadarnya sudah berlalu, biasaannya sudah berlalu, faksili angkid dama, bersihkan darah, wa sholli, dan sholatlah. Ini adalah menunjukkan qadra kebiasaan. Ini lanjutannya adalah F, walakin da'i sholata qadra ayyamil lati kunti tahidina. Jadi kalau yang dihukumi sholat adalah da'i sholata, tinggalkan sholat dari darah yang banyak sebulan atau lebih itu, maka yang kau anggap haid adalah ini, qadrul ayyam allati kunti tahidina, di hari-hari yang kau biasa haid. Cuma tasili, selalu mandi, wa sholli, sholatlah. Nah, jika wanita tersebut tidak punya kebiasaan 45, nah ini loh, yang nggak punya kebiasaan tadi, atau bingung, ini ada yang nggak punya kebiasaan. Fatahayyadi sittata ayyamin, langsung Nabi, kalau memang begitu, saya tidak ingat kebiasaan saya tidak punya kebiasaan. Maka tahayyadi anti, haidlah engkau berapa? Sittata ayyamin, atau sab'ata 6 atau 7 hari. Karena dia nggak punya kebiasaan. Dia punya kebiasaan ambil 6 atau 7 hari. Dan 6-7 hari dijadikan kebiasaan orang lain juga. Kalau kita langsung mengatakan saya ikut hadis Nabi sah, atau ikut kebiasaan orang sah, karena kebiasaan orang dengan hadis Nabi maka sepakat ketemu di sini. Ada pun yang mendahulukan darah kuat juga ada dalilnya. Makanya jangan merendahkan ulama yang pakai darah merah kuat dan sebagainya, biarpun pusing Anda nanti. Boleh dicoba sekarang, tapi siap nanti air segar. Minum segar nanti biar enak. Saya ambil ajar yang pelik. Waduh, darah. Sampai nanti ada yang nasiyah ni ada kirani ada tiha qadraha, macam-macam. Yang mendahulukan kuat dan lemah ada hadis Nabi, idza kana damul haid. Kalau sudah datang darah haid maka cirinya damu aswad yu'raf, hitam. Wa idza kana dzalika, kalau sudah demikian fa amsiki an salat, jangan salat. Fa idza kana al-akhar, kalau selain hitam tawaddai. Lah ini pun kalau pegang hadis ini pun darah haid hanya hitam tok, kalau merah bukan darah haid. Nanti kan kacau nanti. Jadi kita kembali pada ulama, maka ulama yang pakai 7 model Anda boleh ngikuti. Silakan. Kalau pakai 4 ini sengaja kami ringkas, itu adalah juga diambil dari perkataan ulama. Ini saja insyaallah yang mau ditanyakan. Silakan, wallahu alam bisawab. Ayo, masalah nifas sudah oke. Untuk orang yang sudah nifas, tapi dia lupa dengan nifasnya. Sama satu lagi juga, kalau istihadah itu kan tadi disumpal ya. Kalau sumpah itu tidak bisa dengan softtek saja atau bisa? Baik, yang pertama adalah jika pernah melahirkan tapi tidak ingat, dan tidak ingat sama sekali, dan tidak bisa kira-kira. Kalau masih kira-kira 2 atau 3 masih dikira-kira. Nggak ingat, nggak tahu habis melahirkan pingsan masuk rumah sakit. Saya nggak tahu. Maka sama jawabannya. Kalau Anda haid terus nggak ingat bagaimana? Boleh Anda kasih titik, sama, persis nggak ada beda.
Rumusnya sama. Jadi yang penting Anda hafal rumusnya, nanti mudah menerapkannya. Nggak usah susah. Ini saya kebanyakan ngajari orang haid. Nggak tahu yang saya ajar paham nggak waktu itu. Akhirnya saya harus mikir nih, kan ini nggak mungkin 7 ini. Saya aja yang nggak pernah mikir haid pusing, yang mikir haid apa lagi? Sehingga harus saya ramu dengan lebih mudah seperti ini. Ada lagi pertanyaan kedua adalah apa tadi? Enggak. Harus karena gini, kalau memang rembes darahmu tidak khawatir akan jatuh, maka nggak apa-apa. Artinya mungkin sedikit banget ya. Ada darah tapi di dalam. Kalau tidak dicolek dengan tisu apa dengan kapas tidak akan terlihat. Itu nggak apa-apa. Cuman ada sebagian, mohon maaf, yang darahnya kuat. Sehingga bisa kemana-mana. Pakai penyumbat. Saya softtek, kemudian dikasih penyumbat agar ada tekanan supaya tidak kemana-mana. Ini asap tekanan. Hari ini sudah ada softtek. Zaman dulu nggak ada, kain dilipat. Kasih. Kalau nggak salah sekarang ada softtek head. Softtek istihadah. Keren juga. Double kapas kayaknya. Jadi harus ada penyumbat itu untuk menghindari agar tidak keluar. Baik. Ada banyak pembahasan fikih. Yang penting ini paham haid nifas dulu. Sebenarnya pemahaman nanti kalau seorang perempuan asalkan sudah lebih dari 15 hari suci kok keluar darah, Anda wajib menghubungi diri Anda haid biar belum pasti haid. Misalnya sekarang suci 20 hari nggak pernah keluar darah. Kok sekarang keluar darah? Mau sholat zuhur? Nggak usah sholat tuh. Biarpun ternyata Anda harus kodok. Kenapa? Darahnya hanya sebentar tok. Waktu zuhur tok nakal bandeng, ngintip tok darahnya. Setelah itu nggak keluar lagi. Aduh, gimana sholat zuhur saya terlanjur saya tinggalin? Kodok. Kurang lebih begitu. Jadi kapan Anda melihat darah di saat Anda didahului suci 15 hari, maka harus Anda memposisikan diri sebagai orang haid. Seperti itu. Banyak pertanyaan di balik ini tentunya. Tapi rumus ini kita pahami. Masalah permasalahan haid gampang. Ada lagi? Sudah cukup waktunya. Ada khutbah Jumat. Masih ada berapa menit boleh katanya. Silakan. Tapi mohon di murajaah dulu yang ringan. Nanti kalau pengen yang lebih sulit, nanti datang lagi Buya pakai yang sulit. Nggak tahu yang ikut berapa nanti. Ayo, cukup? Silakan. Gimana ini? Bentar. Biar terdengar sama yang lain. Gimana? Sebelum keluar bayi, keluar darah. Sebelum keluar bayi, keluar darah. Baik. Darah pengiring. Dalam mazhab kita Syafi'i tidak dianggap sebagai darah haid. Tidak dianggap sebagai darah nifas. Darah nifas harus setelah melahirkan. Hanya dilihat nanti. Kalau dalam mazhab Syafi'i, balik rumus. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i beda dengan mazhab Malik. Mazhab Imam Syafi'i, perempuan dalam keadaan hamil boleh dihukumi haid. Jadi ikut rumus haid. Saya hamil 6 bulan, tak taunya keluar darah. Mazhab Malik nggak ada haid bagi orang yang lagi hamil. Mazhab Malik itu sesuai dengan medis. Karena menurut dokter adalah, lihat, hari ini sudah menjadi kebiasaan. Kalau nyipati orang hamil, aduh, lagi nggak men saya bang, kan gitu ya. Alhamdulillah nggak men. Rupanya sedang nggak puasa dia. Ya, kalau nggak men berarti hamil kan begitu ya. Itu medis. Mazhab Malik mengatakan orang hamil tidak akan ada haid. Artinya kalau ada darah waktu hamil tidak dihukumi haid. Dalam mazhab Syafi'i enggak, tetap dihukumi haid, ikut rumus. Asalkan sudah dia oleh suci 15 hari dianggap sebagai darah haid. Seperti itu. Nah, mazhab banyak. Makanya kita perlu juga tahu mazhab-mazhab yang lain untuk menyelesaikan masalah. Kalau belajar enggak usah deh. Susah. Berat. Baik. Berarti kalau semuanya sebelum melahirkan dia keluar darah, kalau mengikuti syarat haid berbicara 24 jam masuk. Tapi kalau tidak Istihadah. Kalau memang tidak monisar belum
belum tidak memenuhi syarat ya dianggap istihadah. Belum sampai berapa jam tatonya sudah melahirkan. Nah, cuman ada madhab lain muqaddimah nifas selain madhab Syafi'i dianggap nifas. Artinya kalau istihadah atau waktu sholat Harus kalau sudah suci. Nah ini termasuk pemahaman yang harus disampaikan. Ada yang mewajibkan mandi ada berapa? Ada 5 ya mewajibkan mandi. Termasuk diantaranya adalah melahirkan, keluar mani, haid, melahirkan, ya, nifas, ini gitu ya, meninggal. Meninggal bukan kewajiban, yang hidup mewajibkan. Tidak ada orang mati wajib mandi sendiri, takut mandi. Maka tidak saya masukkan itu. Wajib mandi, ya orang meninggal kok wajib mandi. Nggak wajib mandi orang. Kita wajib memandi, tapi fikih dimasukkan begitu. Baik, nah orang habis melahirkan wajib mandi. Tapi mandinya adalah di saat dia tidak kena haid, tidak nifas. Kalau kena nifas, Anda mandi haram. Oh, nggak Anda lagi nifas. Nifas kan nggak bisa mensucikan diri. Ini kadang-kadang mungkin kiai kampung ngantuk langsung ngomong, mandi, habis melahirkan mandi. Wong dia lagi haid, Ustaz. Jadi nanti waktu setelah nifas, ya mandi. Karena melahirkan, mandi nifas. Bahkan mungkin ada orang punya hadas besar. Sebelum melahirkan digauli suaminya. Belum sempat mandi dia keluar mani juga waktu digauli suaminya, keluar mani, digauli suaminya, ya. Nah, sebelumnya head dulu. Atau ikut madhab lain kan. Dia digauli suaminya keluar mani, melahirkan nifas, mandinya sekali nanti. Nggak usah pakai double mandi 4 kali nggak ada. Jadi waktu nifas nggak boleh mandi. Waktu nifas tidak boleh mandi, haram mandi karena main-main ibadah. Baik, cukup. Ya. Jelas gambaran singkatnya adalah jelas. Itu saja, mudah. Jadi kami rindu untuk paham itu dulu, baru nanti setelah itu matang yang gampang itu lihat. Yang pelik itu mudah. Ayo, satu lagi bolehlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandi besar itu sama. Anda tidak usah pakai namanya apa saja, penting mandi besar boleh itu untuk ini apa. Jadi mandinya cukup 1. Nanti kalau sudah nifas dong. Kalau Anda waktu nifas mandi besar, dosa, haram. Orang tua dulu dia bilang mandi langsung kemudian Oh, kalau mandi boleh, yang nggak boleh mandi besar, Bu. Mandi. Kalau tidak mandi kasihan bayinya, nanti bawa ikan apa? Mandi biasa, oh iya dong. Kalau tidak mandi nanti tamunya pusing lah, bau walang sangit nanti. Mandi ya, mandi yang bersih, nemui tamu. Mandi besar niat untuk mengangkat hadas yang nggak boleh. Kalau mandi harus masa ibu tidak mandi. Ibu nggak mandi dulu. Hah? Niat mandi besar haram. Kalau mandi bersih harus dong, yang cantik sambil menggendong bayi. Bayinya nanti sesak nafas. Tidak ada biasa. Orang awal macam-macam. Mandi, karena bahkan orang tua itu mandi melek lagi pagi-pagi. Wajah mata gerujukin begitu biar sehat. Makanya orang dulu itu awet muda. Umur 60 kayak umur 40. Hari ini anak ibu umur 40 kayak umur 70. Malas, melahirkan mager, handphonean, makan banyak, gak karu-karuan. Habis suruh mandi sama orang tuanya ribet, suruh pakai apa namanya kos. Oh, ngajak perang. Ini kan begitu. Padahal itu orang dulu tuh jaga kesehatan mandi. Kalau pagi itu katanya mandi melek. Mandi digerujuk begitu melek. Jadi mungkin ada urat-urat yang disehatkan. Jadi sekarang pemalas ya kan. Sekarang melahirkan 3 aja berat. Dulu nenek saya itu anaknya 17. Wah. Jadi saudaranya ibu tuh ada 17. Wah, hebat. Sekarang punya anak 7 aja. Wah. 17. Ibu melahirkan 17 nenek saya. Awet muda. Sama kemudian ada seorang Cirebon datang, "Bu, ini anak saya 13, Bu ya. Ini adik saya anaknya 1." Tuaan adiknya. Maka jangan ragu banyak anak, awet muda Anda.
Mungkin ada itu urat-urat yang dipakai untuk mengeluarkan itu memudahkan kembali. Nah, maka jangan ragu punya anak banyak. Baik, cukup. Yang tidak punya anak Allah Maha Kasih. Nanti di akhirat punya anak banyak, ngurusi anaknya orang. Nggak usah sedih hati. Baik, cukup ya. Makasih, semoga Allah berikan ilmu yang manfaat. Semoga Allah mudahkan kita menjaga kesucian kita. Lahir dan batin. Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita. Mudahkan segala urusan kita. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kita. Saling mencintai karena Allah. Al-Fatihah. Sebetulnya dia tidak terlalu tertarik dengan pelajaran-pelajaran begini. Kurang asyik. Saya hari ini lagi gencar-gencar tentang rumah tangga. Kita adakan di beberapa tempat. Insya Allah nanti ada di spesial nggak tahu di mana. Di Banjarmasin tentang rumah tangga yang indah, yang lembut. Ini perlu bahasa head terus. Syukur, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.